Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu lalu pemandangannya agak suram, kalau sekarang enggak ya, lebih dinamis. Nah, sebelumnya saya mau tanya kabar. Seperti biasa, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kalian bahagia, sehat lahir dan batin, dan yang paling penting gak perlu galau, oke? Nah, minggu lalu kalian sudah mengirimkan tugas perkenalan diri kalian. So far, so good, kalian keren-keren banget karena punya tokoh yang kalian kagumi. So, itu yang akan jadi patokan kalian ke depan ya. Ketika kalian mempunyai sosok yang terbaik di diri kalian, paling tidak kalian punya pikiran pandangan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, materi kali ini adalah tentang kejujuran dan integritas diri. Agak kaku ya, apaan sih itu Bu? Udah SMA, bahasa udah harus lebih banyak perbendaharaan katanya. Kejujuran, ya tahulah kejujuran, ngomong apa adanya yang dipikiran di hati dan kenyataan. Integritas diri. Integritas diri itu seperti kalian harus punya sikap atau prinsip. Seperti yang sebelumnya pernah saya bilang bahwa di kehidupan yang baru ini kalian akan bertemu dengan berbagai macam orang yang berbagai macam latar belakang dan berbagai macam tempat nongkrong, berbagai macam karakter dan kepribadian. So, kalian harus tetap menjadi diri kalian yang baik, yang tetap bisa bersikap sesuai apa yang kalian inginkan dan apa yang seharusnya. Setelah ini, mungkin ada sedikit materi yang bisa kalian simak. Kita berbagi, bertukar pikiran. Oke, check it out. Oke, kejujuran dan integritas diri. Kita pertama dari kejujuran ya. Apa sih kejujuran? Kejujuran itu adalah yang kalian ketahui, lurus hati, tidak berbohong, kemudian tulus, ikhlas, berkata hal-hal yang tidak menyalahi kenyataan. Jadi yang dikatakan sesuai fakta. Nah, kalau integritas diri itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Jadi perkataan sama perlakuan tuh utuh sama, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Nah, jadi terlihat bahwa kejujuran dan integritas itu berkaitan, karena kejujuran adalah mengatakan apa yang dilakukan, kalau integritas diri adalah melakukan apa yang dikatakan. Nah, benar kan? Jadi berkaitan. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar orang nggak melakukan apa yang dikatakan, kayak bahasanya muna gitu kan. Jadi ya orang dewasa itu melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Nah ini nih, ada orang yang memiliki integritas adalah orang yang perkataannya yang bisa dipegang gitu. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang perkataannya bisa dipegang. Itulah orang dewasa. Nah, kemudian individu-individu yang mempunyai integritas diri akan memancarkan kepercayaan diri dan sikap yang tidak mementingkan sendiri. Jadi dia akan melihat sekitarnya. Begitu. Nah, maka dari itu integritas itu punya makna. Nah, kita lihat makna-maknanya ya. Oke. Yang pertama, integritas itu memiliki makna bahwa integritas berarti komitmen dan loyalitas. Apa sih komitmen itu? Komitmen itu adalah suatu janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan-tindakan seseorang. Seseorang yang berkomitmen adalah mereka yang dapat menepati sebuah janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir, walaupun harus berkorban. Gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar kata-kata kamu harus memegang komitmen ya. Nah, itu dia, karena manusia yang dipegang apa? Perkataannya. Oke, yang kedua, integritas berarti tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tanda dari kedewasaan pribadi. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Udah mulai dewasa, udah SMA, kalian sudah punya tanggung jawab masing-masing. Ingat peran-peran yang kalian miliki sekarang sebagai anak, sebagai siswa, sebagai adik kelas, sebagai kakak, adik,
punya tanggung jawabnya masing-masing. Nah, lanjut ke yang ketiga. Integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia. Nah, integritas berarti konsisten. Konsisten berarti tetap pada pendirian. Orang yang konsisten adalah orang yang tegas pada keputusan dan pendiriannya tidak goyah. Oke, konsisten bukan berarti harus sikap yang keras kok. Kalau kalian pernah dengar, kalian harus konsisten dengan komitmen. Berarti kalian harus tetap pada pendirian apa yang kalian pegang. Oke, mungkin kalian nanti di dewasa nanti akan sering dengar konsisten dengan komitmen. Itulah orang dewasa. Oke, nah selanjutnya adalah berintegritas berarti berkualitas. Kualitas hidup seseorang itu sangat penting. Kualitas menentukan kuantitas. Jadi kuantitas apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian hasilkan. Nah, bila berkualitas maka hidup tuh nggak akan diremehkan sama orang lain. Nah, jadi itulah pentingnya integritas diri. Benar kan? Kita dewasa, kita punya wibawa, hidup kita berkualitas, jadi hidup kita tidak akan diremehkan oleh orang lain. Oke, ingat ya, punya komitmen, konsisten sama komitmennya. Gitu. Keren kan jadinya? Oke, nah sekarang saya mau kasih tahu tentang manfaat memiliki integritas diri. Karena hidup yang berintegritas itu hidup yang terpenuhi kebutuhan dasarnya itu seimbang. Oke? Nah, yang pertama secara fisik kita akan merasa sehat dan bugar. Benar kan? Karena kita punya pikiran yang positif, kita selalu siap melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Sebagai seorang siswa, kita juga harus jaga kesehatan kan, baik fisik maupun psikis. Gitu. Jadi nggak bakal sering-sering sakit. Kalau sakit kan kita akan sering ketinggalan pelajaran. Nah, kalau yang kedua, manfaatnya adalah secara intelektual. Kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak kita. Otak kita terlatih berpikir secara ilmiah, terlatih menganalisis, dan terlatih membuat kesimpulan yang logis dan rasional. Kemampuan intelektual yang baik memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan yang logis. Nah, yang ketiga adalah manfaat secara emosional. Kemampuan emotional quotient dalam diri seseorang akan membuat orang itu menjadi motivasi penuh, sadar diri, empati, simpati, solidaritasnya tinggi loh, dan punya kehangatan emosional. Jadi orangnya care, peka gitu, pengertian. Nah, pokoknya gitu deh, orang yang punya integritas diri yang tinggi. Oke. Nah, selanjutnya adalah secara spiritual. Kita dapat memakai segala sesuatu, termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ingat kan materi yang kemarin kita merenungkan? Nah, pengalaman-pengalaman kalian. Seperti keberhasilan, kegagalan, dan penderitaan. Lagi yang kelima, secara sosial. Kita semakin mampu mengembangkan hubungan baik satu sama lain. Kita memiliki kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat bagi orang lain dalam hati kita. Nah, seru kan tuh? Jadi kalian berusaha punya kejujuran dan integritas diri yang tinggi. Karena itu sangat berguna banget dan itu adalah bekal kita di masa yang akan datang dan terutama di awal-awal kalian menapaki masa remaja ini. Nah, karena apa? Karena dengan integritas, kalian akan punya sikap. Gak akan diremehin sama orang lain. Oke? Nah, kalian sekarang punya tugas nih. Tugasnya adalah, masih ingat kan ya? Coba review lagi peran-peran kalian yang kalian miliki sekarang. Sebagai anak, sebagai siswa, sebagai adik kelas, sebagai sahabat atau sebagai teman di kelas. Oke. Berikan contoh sikap dari macam-macam peran itu. Masing-masing 2 saja. Jadi, buatlah contoh sikap sebagai siswa, sikap integritas ya. Contoh sikap integritas diri sebagai siswa.
Contoh sikap integritas diri sebagai anak, sebagai kakak atau adik, sebagai teman. Oke. Nah, nanti tugasnya bisa dikirimkan lewat email. Oke ya. Selamat mengerjakan. Oke, seperti yang kalian lihat, hidup begitu cepat pergerakannya. Sama kayak yang hidup yang kalian alami sekarang kan, cepat bergerakannya, ketemu sama dia, masuk, sama kayak hati, keluar pergi, keluar pergi. Sama aja ya, keluar pergi. Sama kayak hati, datang keluar, datang keluar, datang keluar. Tapi kalian harus tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi kalian, tetap memiliki prinsip, tetap memiliki kejujuran. Yang pasti dan terutama adalah kejujuran sama diri kalian sendiri. Oke? Katakan apa yang kalian inginkan sama diri sendiri. Katakan apa yang seharusnya kalian lakukan pada diri sendiri. Jadi orang yang membanggakan buat diri kalian sendiri. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.